Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap mendengar pesan Tuhan malam hari ini bersama saya katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang ke-6 ya. Tuhan teguhkan kita khususnya malam hari ini, yaitu bagaimana kita bisa memiliki satu hubungan. Jadi saya melihat semakin naik ke puncak, itu semakin kita melekat menyatu. Maka itu nanti theme songnya akan saya kirim di grup Gembala dan juga NCCI. Satu lagu bukan kebetulan. Biasanya setiap kali ada kegerakan begini saya minta theme song. Bisa saya menciptakan, bisa mendapat. Tadi pagi saya mendapatkan satu pujian yang dikarang oleh ibu anaknya ya, Stefani Erastus, tentang satu perjanjian yang tidak pernah bisa dipisahkan. Itu lagu itu dengan judul yaitu Hari Ini, Nanti, dan Selamanya. Besok ya kita pelajari dan teman-teman akan memakai ini sebagai theme song, karena saya merasakan bahwa lagu ini sebetulnya lagu perjanjian. Perjanjian di dalam Tuhan itu bukan agreement. Ya, kalau agreement itu notaris. Ya, tidak ada orang pernikahan di notaris, ada? Nggak ada. Pasti berkat dalam sebuah lembaga pernikahan itu ada berkat. Gereja memberikan perjanjian, bukan agreement. Agreement itu kan setuju begitu. Tapi covenant. Covenant itu mengikat. Nah, lagu ini Bapak Ibu Saudara, itu sebetulnya lagu yang sangat pas ya, seperti hubungan suami istri, covenant. Nah, kita ini memiliki covenant. Perjanjian Abraham itu covenant. Ketika Allah berjanji, saudara, tidak ada satupun yang bisa membatalkan perjanjiannya. Bahkan di Arab, di saat ini, baru maybe Februari diresmikan, yaitu satu gedung yang disebut perjanjian Abraham, atau apa ya namanya, pokok memakai nama Abraham. Ada 3 agama besar, Yahudi, Kristen, family of Abraham, Abraham ya bahasa Inggris. Itu ada keluarga Abraham, the house of Abraham, Abraham. Jadi luar biasa, ini tanda saudara. Jadi di situ ada gereja, ada sinagoga, dan ada masjid. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Karena mereka merasa bahwa akar dari semua ya, agama itu Abraham. Nah, perjanjian Abraham ini dinyatakan, digenapi oleh Yesus Kristus. Maka itu kita mengerti sekarang bahwa kita ini memiliki namanya covenant, perjanjian. Nah, nanti saudara akan dibawa semakin dekat, perjanjian itu kuat sekali, hubungan itu semakin intim. Nah, saya mendengarkan pujian ini luar biasa. Judulnya Hari Ini, Nanti, dan Selamanya. Ya, saya percaya nanti ketika kita naikkan pujian ini, saya percaya ini menjadi kekuatan. Saudara bisa membawa di hidup saudara, juga yang ada di rumah dan yang
dari Bali, Bu Nini dan beberapa dari luar kota nanti datang, mereka pulang dengan perjanjian yang kuat. Amin, tidak perlu diragukan Allah itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan rindukan. Sebagaimana Daud. Tadi dikatakan bahwa perkenanan itu, kenapa Daud menjadi orang yang berkenan. Tadi pagi saya menyampaikan bahwa kita tidak boleh melewatkan yang namanya undangan Tuhan. Siapakah yang menerima berkat? Bapak Ibu Saudara yang belum mendengar nanti akan dikirim MP3-nya, masih dibuat. Siapa yang layak menerima berkat? Siapa yang layak menerimanya? Siapa yang diberkati? Berkat itu bukan dari pihak kita, tapi dari pihak Tuhan. Berkat yang dari pihak Tuhan itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Dia mau. Itu yang betul. Bukan apa yang kita mau. Makanya kalau mintalah, ketuklah, carilah, itu semua hubungannya dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara melakukan apa yang Dia mau, bergerak, mintalah. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku beri. Dengan tujuan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Yang mengerti katakan amin. Itu kebenaran. Maka saya terlalu percaya bagi orang-orang yang memberikan dirinya sebagai imam-imam mengangkat tabut perjanjian, apa saja yang saudara minta, pasti Tuhan kabulkan untuk memuliakan Dia. Pasti. Itu bukan paksa Tuhan. Karena apa yang Dia mau. Bukan apa yang kita mau. Dan berkat Tuhan itu bukan dari apa yang kita mau. Kalau orang dunia cari duit, dia berkat dari apa yang dia mau. Tapi kalau dari Tuhan, apa yang Dia mau. Nah kita mesti ngerti perkenanan itu. Maka tadi saya menyampaikan Tuhan tuh rindu. Roh Kudus tuh rindu. Ayo datanglah seperti anak kecil. Kita ini terkungkung di kursi loh saudara. Kalau ini karpet semua, beda saudara nanti. Sayangnya kan tidak semua orang bisa duduk di karpet, kan tidak semua. Tapi mari jangan saudara seperti orang ya pokok nyembah. Tidak bisa. Tuhan tuh mencari hati seperti anak yang dekat bapaknya. Maka itu kenapa saya muncul lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Daud itu disukai Tuhan karena dia dekat Tuhan. Yohanes itu murid yang paling dikasihi. Kenapa? Nempel Tuhan. Kita nempel kepada Tuhan Yesus, kita nempel kepada Bapa. Kita cinta sama Tuhan Yesus, kita cinta sama Bapa. Makanya saya berharap theme song ini akan membawa kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ya nanti saya kirim dan wow luar biasa, luar biasa. Saya bersyukur karena Roh Kudus selalu menolong kita. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara harus tahu waktu Tuhan, harinya Tuhan itu karena saudara itu tadi memiliki hubungan dan nanti sampai puncaknya 40 hari itu saudara udah menyatu. Rasul Paulus mengajarkan bahwa hubungan antara Kristus dan jemaat itu seperti suami istri. Karena kepala dan tubuh. Itu bukan berarti gereja mempelai, bukan. Bukan. Karena kita tubuhnya Tuhan Yesus. Kalau perkawinan anak domba berarti Tuhan Yesus ketemu dengan siapa, kan begitu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini kan dalam istilah rohani. Bukan kemudian Tuhan Yesus kemudian nanti dikawinkan, bukan. Dan di surat Wahyu dikatakan bahwa mempelai itu adalah Yerusalem yang baru. Itu turun dari surga. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang hancur hati itu bukan persoalan. Tapi seperti seorang anak yang dekat sama bapaknya. Kalau saudara tadi betul-betul merespon, pasti saudara tidak tahan. Kita tidak pernah tahan penyembahan dengan begini saja, nggak tahan. Kita bisa telungkup, bisa kita mengerang, udah nggak tahulah
mau nyanyi apa, pokoknya udah ada semua itu dicurahkan sama Tuhan. Udah kita mau menerima hatinya Tuhan. Yang saya menangkap 40 hari ini, ternyata kita semakin dekat, semakin intim seperti hubungan suami istri. Katakan amin. Tolong buka Efesus 5 supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Goalnya inilah, kalau saudara tidak punya hati seperti seorang anak kecil, sampai Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak seperti seorang anak kecil, kamu gak akan lihat kerajaan surga. Bahkan dikatakan tidak masuk kerajaan surga. Bagaimana kita ini dengan Tuhan, dengan Bapa. Ya, Efesus berapa itu? 5 ayat, tolong cari aja Efesus 5 ayat berapa? Efesus 5 ayat 22. Bapak Ibu Saudara, kalau 32 dulu, 32 saya tunjukkan supaya kita mengerti puncaknya kemana. Kan saya cari ini, Saudara. Tuhan, Engkau membawa kami seperti Musa naik. Loh, apa tujuannya? Masa hukum Taurat? Tidak mungkin ketemu hukum Taurat di puncak. Ketemu keintiman, Saudara. Itu dahsyat. Saudara akan mengandung. Amin. Saudara akan mengandung firman. Saudara akan mengandung benih ilahi yang akan keluar. Rahasia ini besar. Jadi Efesus 5 ayat 22 sampai 33 ini rahasia besar. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Seolah-olah ngomongnya tentang suami istri, padahal lebih dari itu. Hubungan Kristus dan jemaat nyatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, theme song yang nanti kita nyanyikan besok, ini merupakan puncak di mana saudara akan siap dibawa oleh Tuhan nanti dalam pengalaman-pengalaman sebagai kekasih-kekasih Allah itu yang kemarin kita ngomong. Walaupun kita ini adalah prajurit-prajurit Allah dalam berperang karena Allah itu pahlawan. Maybe besok kita akan mungkin Senin atau kalau Tuhan izinkan kita akan bicara tentang Esther. Saudara, Esther itu luar biasa. Gereja Tuhan itu seperti Esther. Orang yang namanya Esther tidak main-main. Jangan sembarangan kasih nama Esther. Itu orang siap mati itu buat kebenaran. Kalau Esther cuma dagang terus, ganti namanya Esteller aja. Jangan Esther, tambahi L ya. Haleluya. Esteller. Esther. Teler terus tiap malam kerja, duit banyak. Gak ada yang mau mati untuk kebenaran. Jangan nama Esther. Jadi kalau punya nama Esther, anaknya atau siapa panggil aja. Kamu betul lah Esther ini. Ini kasih tahu, baca surat Esther, renungkan, puasa kalau perlu, lihat. Maka setelah baca, dia pasti akan dipakai Tuhan menjadi Esther akhir zaman. Amin, amin. Jadi rahasia ini besar. Maka itu saya akan bacakan, lihat bagaimana saudara Tuhan ingin keintiman ini dengan cepat ya. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mari kita pandang dengan Tuhan Yesus dan kita ya. Allah dengan kita. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kepala jemaat itu Kristus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ini hubungan. Orang yang punya hubungan dekat seperti Daud, itu ada kasih yang timbal balik. Bagaimana Rasul Paulus mencontohkan kasih timbal balik? Tidak ada kasih yang paling sejati, nyatu selain suami istri. Kasih sahabat ya. Walaupun sahabat lebih daripada saudara, tapi beda, suami istri beda. Jika saudara mengerti hal ini, sesungguhnya suami istri itu memang tidak bisa dipisahkan. Tapi karena kelemahan-kelemahan kita, ego kita, akhirnya yang namanya true love itu menjadi hancur. Ya.
Yang muncul fake love, ya, atau false love, kasih yang palsu. Nah kembali, saya tidak bahas itu. Tapi bagaimana Kristus dengan jemaat? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah apa saudara? Menyerahkan dirinya. Lihat, menyerahkan dirinya baginya, pengorbanannya untuk menguduskannya sesudah ia mencucikannya dengan air dan firman. Jadi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, saudara, dikuduskan dengan air dan firman, disucikan. Kenapa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ada pengudusan terus terjadi. Memandikan dengan air dan firman. Tuhan memandikan. Kalau ini membahas tentang hubungan bagaimana suami istri, ini dibahas tentang hubungan keluarga, ini dahsyat. Kepala itu memandikan. Bukan kepala itu kemudian terus dia sepertinya minta dihormati, dia minta, wah dia paling hebat, ya tahu. Nah ini memang pembahasan beda, tapi waktu saya membaca ini, kita akan mengerti kebenaran tentang sebuah hubungan. Dan sekali lagi, tidak ada hubungan sepaling intim selain suami istri. Hubungan saudara kan tidak bisa seperti suami istri. Nah Tuhan Yesus itu dengan kita seperti suami istri. Menyatu, tidak bisa dipisah. Kepala dan tubuh dipotong maksudnya, tidak bisa. Menyatu. Nah ketika saudara menyatu dengan Kristus, saudara menyatu dengan Bapa. Langsung saudara. Makanya kita cinta Bapa, cinta Tuhan, iman kepada Kristus, iman kepada Bapa. Itu yang ditulis Rasul Paulus. Supaya dengan demikian menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Wah, Tuhan Yesus mengasuh dan merawat. Rohnya, ada roh Yesus Kristus. Roh Kudus itulah yang bergerak. Memang Roh Kudus dan Roh Tuhan Yesus memang sama tapi berbeda karena pribadi. Ini rohnya Allah. Dan Roh Kudus itu di dalam saudara, dia merawat, mengasuh sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Nyatu. Satu daging itu dia menjadi satu bagian, tidak bisa dipisah. Antara tutup dan botol ini badannya, tidak bisa dipisah. Yang disebut botol ya ini, tidak bisa saudara buka tutupnya, ini botol bu, loh, ini botol, bukan itu tutup bu. Tapi saudara pegang badannya, ini botol, tidak bisa. Botol itu tutup dan badannya. Sama saudara keluar bawa ban, ibu bawa apa? Mobil. Loh, bukan itu ban. Loh, ini bannya mobil pak, bukan. Atau bawa setir. ke mall bawa setir. Roda bu bawa setir. Loh, saya bawa mobil pak. Loh, itu setir bu, bukan mobil. Mobil itu utuh. Mobil bukan hanya setir, tapi ada pintunya. Atau saudara bawa pintu kemana-mana. Saya punya mobil pak, bu, baru beli misalkan, mau pintu gitu, nggak bisa. Satu kali ada orang gila, saudara, ya untuk penyegaran dikit sebelum pulang. Tapi saudara tidak gila. Haleluya. Orang gila sudah 3 tahun masuk rumah sakit gila, dites sama dokternya, dipanggil.
namanya sini. Berapa lama kamu? 3 tahun Pak. Wah luar biasa ya. Saya kasih pertanyaan, lulus apa enggak? Kalau kamu saya taruh di padang pasir yang panas sekali, kamu bawa apa? Saya bawa ember dan air Pak. Wah logis ini. Untuk apa? Kalau panas mandi Pak. Wah lulus. Hebat ya, lulus 3 tahun. Kan pinter dia, kan bawa ember sama air sama gayung toh. Jadi kalau panas dia mandi. Panggil lagi, B sini, berapa tahun? 2 tahun Pak, saya sehat. Puji Tuhan. Ya, mungkin Kristen ya sudah. Kalau kamu ada di padang gurun, kamu bawa apa? Payung Pak. Untuk apa? Panas payungan. Selamat lulus. Terakhir, C sini. Berapa lama kamu? 3 tahun Pak. Kalau kamu ada di padang pasir, panas terik, apa yang kamu lakukan? Saya mau bawa pintu mobil Pak. Bayangin. Dokternya kan bingung. Loh, kok bawa pintu mobil? Maksudmu apa? Loh, kalau panas, saya buka kacanya. Bisa ngerti? Loh, Anda ngerti gak? Belum lulus, Anda yang gak lulus. Saya bawa pintu mobil Pak. Jadi kalau panas, saya buka kacanya. Jadi kan pintu mobil itu kan ada kacanya. Wah dokternya bilang, wah masuk lagi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rahasia ini besar. Tolong buka dalam Kisah Rasul 13. Siapkan diri 40 hari Gunung Sinai sampai puncak. Nanti saya uji saudara. Lulus apa tidak? Hati-hati lo ya. Pasti ada yang tidak ngerti ini. Yang tidak ngerti nanti tanya yang ngerti lah di rumah. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa King James Version dikatakan bahwa Daud ini melakukan sesuatu pada zamannya, sesuai kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Allah berkata seperti ini kepada Daud. Bukankah Allah menyukai Saul? Tapi Saul tidak berkenan. Saul sampai mati dia tetap raja. Jadi perkenanan dengan kedudukan dan posisi itu berbeda. Saudara boleh tetap menjadi pelayan, tetap menjadi gembala, tetap menjadi pendeta, tetap menjadi pendoa, tapi Allah tidak berkenan. Beda. Otoritas raja tidak ada yang berani menggoyahkan. Tapi kalau Allah sudah tidak berkenan, dia akan cari orang lain yang berkenan. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud itu melambangkan Tuhan Yesus. Pribadi-pribadi yang dekat dengan Bapa. Sampai di atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya pernah menyaksikan seorang yang pada masa hidupnya, suka pelayanan, persekutuan. Pokoknya saudara, jos pelayanannya. Tapi ketika dia sakit, dia tidak percaya lagi, kecewa. Terbukti dari perkataannya. Mengapa saya sakit? Sudah melayani. Dia mulai apatis. Dia mulai sudah kosong. Meninggal, saya tidak tahu. Lihat saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan,
Orang yang dekat dengan Tuhan teruji ketika dia seperti Ayub. Pada titik rendah di sana saudara, apa yang muncul dari hatimu? Itu menyatakan perkenanan Tuhan. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita harus melatih diri kita supaya kita semakin dekat. Pelajari Daud, bagaimana Daud itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya catat bahwa Daud itu berkenan karena hubungan dekat dia itu dinyatakan dalam kehidupannya. Ketika Daud harus menghadapi yang namanya Goliat. Dan Saul memberikan pakaian perangnya. Daud tidak mau memakai, tidak bisa raja. Karena aku tidak bisa berperang kalau pakai pakaian raja. Karena Saul itu tinggi besar, ganteng saudara. Daud itu ganteng tapi tidak tinggi besar. Pakaiannya Saul ukurannya kira-kira XXL. Nah, Daud maybe L, dondoran. Daud tidak mau. Kenapa? Daud tidak mau memakai pakaian orang lain. Dia mau pakai pakaian yang Tuhan beri. Jati dirinya dengan Tuhan. Ketika Saul melihat Daud seperti seorang gembala, Saul berkata, tahu kamu menghadapi siapa itu? Itu orang yang ahli perang. Sedang kamu gak pernah belajar perang. Kamu gak pernah latihan prajurit. Memang Daud, ini bahasa saya ya. Daud berkata, memang saya tidak sekolah, tapi saya sekolah kehidupan. Dia katakan, ketika ada singa, serigala, beruang menyerang domba yang aku jaga, aku merobek, membunuhnya. Dan Allah yang sama yang menolong aku, ketika aku melawan beruang, melawan serigala, melawan singa, Allah yang sama akan menolong aku, akan membuat orang kafir itu akan mati. Lihat saudara, aku berperang bukan dengan tombak, tapi dengan nama Allah Israel. Lihat saudara, beda. Keintiman itu bukan dibangun karena saudara pingin duit, pengen diberkati rezeki banyak. Gak bisa. Masa hubungan suami istri deket supaya ada uang abang disayang. Gak ada uang abang ditendang. Tidak terjadi di tempat ini. Kita selalu mengasihi Allah apapun terjadi. Amin. Tuhan berkati. Ayo kami bersyukur Bapa, bawa terus kami mengerti walaupun firman-Mu hanya setengah jam, tapi kami percaya benih-benih itu terus masuk, membawa kami naik terus sampai kami menemukan Allah. Di dalam diri kami menyatu, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan besok pagi, ibadah raya pagi sore. Kami percaya 6 hari ini Engkau menggembleng kami. Besok kami akan bersorak-sorai. Kami percaya selawatan Allah terjadi Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persembahan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Sampai bertemu.